Halo kamu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memilih untuk singgah di cerita ini. Tarik napas sebentar, karena kisah yang akan kamu dengar bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pilihan hidup yang pelan-pelan menguji hati. Ini adalah kisah Ranum, seorang ibu pekerja yang harus meninggalkan anaknya demi bertahan hidup. Bukan karena ia tak cinta, justru karena cintanya terlalu besar. Anak itu tumbuh bersama neneknya, perempuan yang baik, sabar, dan penuh kasih. Hingga suatu hari, Ranum menyadari bahwa waktu tidak hanya berjalan, ia juga bisa mencuri peran tanpa suara. Cerita ini tentang rindu yang dipendam, tentang rasa bersalah yang tak pernah tidur, tentang kehilangan yang datang berlapis, dan tentang keberanian untuk pulang, meski harus memulai dari nol. Jika kamu pernah berada di persimpangan antara tanggung jawab dan perasaan, mungkin cerita ini akan terasa terlalu dekat. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kamu menekan tombol like agar kisah-kisah seperti ini bisa terus kami bagikan. Subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak melewatkan cerita-cerita berikutnya yang mungkin sedang menunggumu juga. Sekarang, mari kita mulai. Aku masih ingat pagi itu dengan terlalu jelas. Koper coklat tua berdiri di sudut ruang tamu, terbuka setengah, seperti hati yang ingin bicara tapi tak sanggup. Dan di lantai, di antara baju-baju yang belum sempat kurapikan, duduk seorang anak kecil, anakku, yang belum tahu bahwa pagi itu, ibunya akan belajar pergi, dan kelak, belajar pulang. Aku masih ingat pagi itu dengan terlalu jelas, seolah waktu sengaja berhenti hanya untuk menyiksaku. Koper coklat tua berdiri di sudut ruang tamu, terbuka setengah, seperti mulut yang ingin bicara tapi tak sanggup mengeluarkan suara. Di dalamnya ada baju kerja, sepatu hitam, dan harapan yang kupaksa rapi meski hatiku berantakan. Almirah duduk di lantai, memainkan boneka kain kesayangannya. Rambutnya masih berantakan, pipinya merah karena baru bangun tidur. Ia belum paham arti perpisahan, tapi matanya menatapku terlalu lama. Seolah ia tahu, pagi ini ada sesuatu yang tidak biasa. Aku jongkok di depannya, membetulkan kerah bajunya dengan tangan gemetar. Ibu pergi kerja ya, nak, kataku pelan. Kata pergi terasa seperti duri di lidahku. Almirah mengangguk kecil, lalu tiba-tiba memeluk leherku erat. Pelukan itu bukan pelukan biasa, itu pelukan yang membuat dadaku sesak, napasku tercekat, dan pikiranku berteriak, jangan pergi. Di belakang kami, Mas Turoh, mertuaku, berdiri sambil melipat tangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Perempuan itu tidak banyak bicara, tapi caranya memandang Almirah penuh kasih yang tulus. Kasih yang seharusnya membuatku lega, namun justru membuatku takut. Aku titip Almirah, Bu, ucapku. Akhirnya kalimat itu keluar seperti vonis. Sekali terucap, tak bisa ditarik kembali. Mas Turoh mendekat, mengusap pundakku. Kerja yang tenang, Ranum. Anakmu aman di sini. Aman. Kata itu seharusnya cukup. Tapi mengapa hatiku justru semakin berat? Aku berdiri, menutup koper dengan bunyi klik yang terdengar terlalu keras di telingaku. Almirah mulai rewel, menarik ujung bajuku. Ibu ikut main dulu, katanya lirih. Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Aku memalingkan wajah, takut ia melihat air mataku jatuh. Aku tak ingin anakku mengingat ibunya sebagai perempuan yang menangis saat pergi. Aku ingin ia mengingatku sebagai ibu yang kuat, meski kebohongan itu menyakitkan. Saat melangkah keluar rumah, kakiku terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat menahanku. Aku menoleh sekali lagi. Almirah berdiri di ambang pintu, digendong Mas Turoh. Tangannya melambai kecil. Aku membalas lambaian itu sambil tersenyum, padahal di dalam hati, aku tahu. Pagi itu aku tidak hanya meninggalkan rumah. Aku meninggalkan bagian dari diriku sendiri, dan aku belum tahu, kapan atau apakah aku bisa mengambilnya kembali. Mas Turoh bukan tipe mertua yang banyak bicara. Sejak awal aku menikah dengan Adit, ia lebih sering hadir lewat tindakan kecil yang nyaris tak terdengar, tapi terasa berat di dada. Ia tak pernah bertanya berlebihan, tak pernah menyelidik pilihanku, dan itulah yang membuatku sering merasa kalah sebelum bertarung. Pagi setelah kepergianku, aku membayangkan Mas Turoh bangun lebih awal dari biasanya. Ia menjerang air, menyiapkan sarapan sederhana, lalu menggendong Almirah yang masih mengucek mata. Tangannya cekatan, penuh kebiasaan. Seolah ia telah dilatih lama untuk peran itu. Seolah rumah ini memang tak pernah benar-benar membutuhkan kehadiranku. Saat aku menelepon pertama kali dari kota, suaranya tenang seperti biasa. Almirah habis makan. Sekarang tidur lagi, katanya singkat, tak ada keluhan. Tak ada nada berat. Dan justru disitulah rasa bersalahku tumbuh. Aku tahu, Mas Turoh menyayangiku. Ia tak pernah memanggilku dengan nada tinggi.
Tak pernah membandingkanku dengan perempuan lain. Ia bahkan sering berkata pada Adit bahwa aku perempuan kuat. Tapi di sela-sela kebaikannya, ada perasaan aneh yang tak berani kuucapkan, perasaan seolah aku perlahan digantikan, tanpa pernah disingkirkan secara terang-terangan. Setiap kali aku mendengar cerita tentang Almirah, tentang caranya tertawa saat diajak ke kebun, tentang kebiasaan barunya menyebut doa sebelum tidur, aku sadar, Mas Turoh mengenal cucuku lebih baik dariku. Ia tahu jam tidur Almirah, makanan kesukaannya, bahkan cara menenangkannya saat menangis. Hal-hal kecil yang seharusnya menjadi milikku sebagai ibu. Suatu sore, Adit mengirim foto. Almirah tertidur di pangkuan Mas Turoh, wajahnya damai, tangannya menggenggam kain kebaya tua. Aku menatap foto itu lama. Terlalu lama. Perasaan hangat bercampur dingin menyusup bersamaan. Aku bersyukur. Tapi aku juga takut. Mas Turoh tidak pernah merebut peranku, ia justru mengisinya dengan begitu sempurna. Dan itulah yang paling menyakitkan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, jika anakku tumbuh bahagia tanpaku, lalu aku ini siapa? Pertanyaan itu tak pernah kuucapkan pada siapapun. Aku simpan rapi, seperti luka yang dibalut senyum setiap kali orang bertanya, "Kamu kuat ya, Num?" Padahal di balik semua itu, aku hanya perempuan yang diam-diam cemburu pada kebaikan seorang mertua, perempuan yang terlalu tulus, terlalu siap, dan terlalu mampu mencintai anakku saat aku tak ada. Tak ada satupun keputusan besar dalam hidupku yang lahir dari keberanian. Semuanya lahir dari keadaan. Dari angka-angka di kertas, dari kebutuhan yang terus mendesak, dari kenyataan yang tak mau menunggu aku siap. Aku masih ingat malam ketika keputusan itu akhirnya diucapkan. Meja makan kami sepi, hanya sisa nasi dingin dan segelas air putih. Adit duduk di depanku, menunduk, memutar-mutar sendok tanpa suara. Aku tahu, ia juga lelah, bukan hanya tubuhnya, tapi harga dirinya sebagai kepala keluarga. "Gajiku nggak cukup, Num," katanya akhirnya. Suaranya pelan, seperti orang yang takut melukai. Aku mengangguk. Aku sudah tahu. Aku hanya menunggu keberanian kami habis sepenuhnya. Biaya hidup naik. Kebutuhan Almirah bertambah. Dan tabungan kami menipis seperti harapan yang dikikis hari demi hari. Aku melihat ke arah kamar, tempat Almirah tidur dengan napas teratur. Anak kecil itu tak tahu apa-apa tentang angka, tentang kekurangan, tentang orang dewasa yang harus memilih luka mana yang ingin ditanggung. "Aku bisa kerja di kota," ucapku. Kalimat itu keluar begitu saja. Adit menatapku lama. Terlalu lama. Di matanya ada rasa bersalah, ada rasa gagal, dan ada ketakutan yang sama denganku. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. Senyum palsu yang sudah kulatih. Kita butuh. Itulah masalahnya. Aku tak pernah benar-benar yakin. Aku hanya tahu, jika aku tetap tinggal, kami akan terus bertahan di tempat yang sama, dan bertahan pun butuh biaya. Pergi bukan keinginanku. Pergi adalah pilihan terakhir setelah semua pintu lain tertutup. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Air mengalir, menenggelamkan isakku agar tak terdengar. Aku memeluk perutku sendiri, mencoba menenangkan hati yang memberontak. Aku ibu, dan aku sedang memilih meninggalkan anakku demi masa depannya. Ironis, kejam, tapi nyata. Aku bertanya pada diriku sendiri berulang kali, apa ibu yang baik akan pergi? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menekan. Aku sadar, apapun pilihanku, aku akan disalahkan. Jika pergi, aku ibu yang meninggalkan. Jika tinggal, aku ibu yang tak mampu. Di antara dua kesalahan itu, aku memilih yang memberiku harapan, meski harus membayar dengan rindu yang tak terukur. Keputusan itu tak pernah terasa benar, ia hanya terasa perlu. Kota menyambutku tanpa basa-basi. Deru kendaraan, langkah kaki yang terburu-buru, dan wajah-wajah asing yang tak peduli siapa aku atau dari mana aku datang. Di sini, semua orang sibuk bertahan hidup. Tak ada waktu untuk menoleh ke belakang, termasuk untukku, yang hatinya justru tertinggal jauh di desa. Kamar kosku sempit. Dindingnya tipis, jendelanya menghadap gang sempit yang selalu riuh. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari benar-benar naik, menyiapkan diri seperti mesin yang diprogram untuk bekerja. Kemejaku setrika rapi, rambutku ikat sederhana, wajahku poles tipis agar terlihat siap. Tak ada yang perlu tahu bahwa sebelum berangkat kerja, aku sering duduk diam beberapa menit, menenangkan dadaku yang sesak tanpa sebab jelas. Di kantor, aku belajar tersenyum, belajar mengangguk, belajar berkata, iya, meski kepalaku penuh hal lain. Rekan kerjaku sering bercerita tentang anak mereka,
tentang bekal sekolah, tentang rengekan kecil di pagi hari. Aku ikut tertawa, ikut menimpali, padahal di dalam hati aku menghitung. Sudah berapa hari aku tak mencium rambut Almirah? Sudah berapa malam aku tak mendengar napas tidurnya? Saat jam makan siang, aku sering menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya. Foto Almirah yang terakhir dikirim Adit selalu sama. Senyum kecil, pipi bulat, mata polos. Foto itu seharusnya menguatkanku. Tapi seringkali justru menjatuhkanku pelan-pelan. Malam adalah musuh terbesarku. Ketika semua suara mulai mereda dan aku sendirian di kamar kos, pikiranku berubah liar. Aku membayangkan Almirah terjatuh saat belajar berjalan. Aku membayangkan ia sakit. Aku membayangkan ia memanggil ibunya, dan aku tak ada. Aku mencoba menyibukkan diri. Lembur. Mengambil pekerjaan tambahan. Aku berpikir, semakin lelah tubuhku, semakin sunyi pikiranku. Ternyata aku salah. Tubuh bisa dipaksa diam, tapi hati selalu menemukan jalan untuk bicara. Ada hari-hari ketika aku berdiri di tengah keramaian halte, dikelilingi ratusan orang, tapi merasa seperti manusia paling sendirian di dunia. Kota ini penuh cahaya, penuh suara, penuh peluang, namun tak satu pun bisa mengisi lubang rindu yang terus menganga. Aku datang ke kota untuk menguatkan masa depan, tapi setiap hari, aku justru belajar satu hal yang pahit. Ramai tak selalu berarti hangat, dan bekerja keras tak selalu membuat seseorang merasa berguna, terutama ketika peran terpenting dalam hidupmu sedang dijalani orang lain. Telepon itu selalu datang di waktu yang sama, selepas maghrib, ketika kota mulai melambat dan pikiranku justru berlari kemana-mana. Namanya muncul di layar, Adit. Aku menghela napas sebelum menjawab, seolah harus menyiapkan hati untuk dua hal sekaligus, kabar baik dan luka kecil yang mengikutinya. Almirah sehat, katanya hampir selalu membuka percakapan, kalimat itu seperti obat. Aku menelannya cepat-cepat, berharap efeknya bertahan lama. Ia bercerita tentang hal-hal sederhana. Almirah makan dengan lahap. Almirah tertawa saat diajak bermain. Almirah sudah bisa menyebutkan warna. Aku mendengarkan dengan saksama, mengangguk meski tak terlihat, menyelipkan tawa kecil di sela-sela ceritanya. Aku ingin terdengar kuat. Aku ingin terdengar seperti ibu yang rela. Lalu Adit menyebut nama itu, dengan nada ringan, tanpa niat apapun. Ibu ngajarin Almirah doa sebelum tidur. Sekarang dia nggak mau tidur kalau belum doa. Hatiku menghangat, sekaligus nyeri. Aku membayangkan Mas Turoh duduk di sisi ranjang, suaranya lembut, tangannya mengusap dahi cucunya. Pemandangan yang seharusnya membuatku tenang. Dan memang, aku bersyukur. Tapi di sela rasa syukur itu, ada rasa asing yang sulit kujelaskan. Rasa seolah aku sedang mendengar kisah tentang anak orang lain. Aku senang dengarnya, kataku. Dan itu benar, tapi aku juga ingin berteriak. Seharusnya aku yang ada di sana. Kadang Adit menyodorkan teleponnya. Mirah, ini ibu. Ada jeda. Suara napas kecil di seberang. Lalu suara yang terdengar ragu, sopan, tidak seakrab yang kuharapkan. Halo, Bu. Bu bukan, Ibu, yang dulu dipanggilnya dengan ceria. Hanya satu suku kata, singkat, berjarak. Aku menahan napas agar suaraku tidak bergetar saat menjawab. Aku takut, jika aku terlalu lirih, ia akan menangkap retak yang berusaha kusamarkan. Setelah telepon ditutup, kamar kosku terasa lebih sempit dari sebelumnya. Kabar baik itu menggantung di udara, menenangkan, ya. Tapi juga mengingatkanku pada jarak yang kian nyata. Setiap kabar tentang kebahagiaan Almirah tanpa kehadiranku adalah bukti bahwa hidup terus berjalan. Tanpaku. Aku belajar satu hal pahit malam itu, kabar yang menenangkan tak selalu menyembuhkan. Kadang, ia hanya menunda rasa sakit, membiarkannya tumbuh diam-diam, sampai suatu hari tak lagi bisa disangkal. Rasa bersalah itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, menetap, lalu mengendap seperti debu di sudut-sudut pikiranku. Aku membawanya kemanapun aku pergi, ke kantor, ke halte, bahkan ke dalam tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam, setelah lampu kamar kosku padamkan, pikiranku justru menyala. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar suara jam berdetak seperti hitungan mundur yang tak ku mengerti arahnya. Di saat itulah wajah Almirah muncul paling jelas. Senyumnya, tangisnya, caranya memanggil namaku dulu. Aku mengulang hari-hari yang telah lewat, mencari celah kesalahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pergi terlalu cepat? Apakah aku seharusnya bertahan sedikit lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menunggu jawaban. Ia hanya datang untuk menghakimi. Ada malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk.
Dalam mimpiku, Almirah berdiri di depan pintu, memanggilku, tapi suaranya tak keluar. Aku berlari, tapi kakiku seperti tertanam di lantai. Saat aku terjaga, dadaku sesak, bantal basah oleh air mata yang bahkan tak kusadari jatuhnya. Siang hari, aku terlihat baik-baik saja. Aku bekerja. Aku menyelesaikan tugas. Aku tertawa seperlunya. Tapi rasa bersalah itu pintar bersembunyi. Ia menunggu momen lengah, ketika aku melihat ibu lain menggendong anaknya, ketika aku melewati toko baju anak, ketika aku mendengar tangis bayi di angkutan umum. Aku iri. Dan rasa iri itu membuatku semakin merasa bersalah. Ini semua demi Almirah. Seringkali aku menguatkan diri sendiri. Tapi kalimat itu lama-lama terdengar seperti pembelaan, bukan keyakinan. Karena jika benar demi Almirah, mengapa hatiku terasa semakin jauh darinya? Aku mulai menyalahkan diriku sendiri atas hal-hal kecil yang tak masuk akal. Jika Almirah demam, aku merasa itu karena aku pergi. Jika ia jatuh, aku merasa itu karena aku tak ada. Logika tak lagi berfungsi saat rasa bersalah mengambil alih. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa rasa bersalah ini tak pernah bisa ditebus dengan apapun. Tak dengan uang. Tak dengan kerja keras. Tak dengan pengorbanan lain. Ia hanya bisa dihadapi, dan aku belum tahu caranya. Di malam-malam sunyi itu, aku akhirnya mengerti satu hal, perang terberat bukanlah meninggalkan anak untuk bekerja, melainkan hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa mungkin, tanpa sadar, aku telah melukai orang yang paling ingin kulindungi. Aku pulang di akhir pekan yang singkat, membawa oleh-oleh dan harapan yang kugenggam terlalu erat. Bus yang kutumpangi melaju pelan memasuki desa, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku membayangkan Almirah berlari menyambutku, memeluk kakiku seperti dulu, tertawa tanpa ragu. Bayangan itu membuatku tersenyum sendiri, dan mungkin, disitulah kesalahanku. Pintu rumah terbuka. Aroma masakan Mas Turoh menyambutku, hangat dan familiar. Adit berdiri di ruang tengah, wajahnya lega. Lalu aku melihat Almirah. Ia berdiri di dekat kursi, menatapku tanpa bergerak. Matanya besar, penuh rasa ingin tahu, tapi juga waspada. Tak ada teriakan, tak ada lompatan kecil. Hanya tatapan diam yang membuat langkahku terhenti. Ibu pulang, nak, kataku pelan, berjongkok seperti dulu. Tanganku terbuka, menunggu Almirah melangkah satu langkah, lalu berhenti. Ia menoleh ke belakang, mencari Mas Turoh. Gerakan kecil itu menusuk lebih dalam dari kata apapun. Mas Turoh mendekat, suaranya lembut. Ini ibu, Mirah. Aku menelan ludah. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak bahwa aku selalu ibu itu. Tapi kenyataannya berdiri di depanku, diam, tanpa ampun. Almirah akhirnya mendekat, tapi tidak memeluk. Ia berdiri kaku di depanku, membiarkanku mengusap rambutnya dengan hati-hati, seolah aku orang asing yang tak boleh terlalu dekat. Senyumku terasa beku, seperti topeng yang mulai retak. Sepanjang hari itu, aku mencoba mengejar kembali jarak yang hilang. Aku mengajaknya bermain, membacakan cerita, bahkan menemaninya makan. Ia patuh, sopan, terlalu sopan untuk seorang anak pada ibunya sendiri. Setiap kali ia tertawa, matanya otomatis mencari Mas Turoh. Bukan aku. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar lama kami. Dindingnya masih sama, tapi rasanya berbeda. Aku menutup mulut dengan tangan agar isakku tak terdengar. Aku tak ingin ada yang tahu betapa hancurnya aku hanya karena anakku tak lagi memelukku seperti dulu. Kunjungan itu seharusnya menguatkanku, nyatanya. Aku pulang membawa satu kenyataan pahit. Jarak bukan hanya soal tempat. Ia bisa tumbuh di hati, diam-diam, sampai akhirnya terasa lebih jauh daripada ribuan kilometer. Aku belajar satu keterampilan baru sejak hari itu. Tersenyum tanpa merasa bahagia. Senyum yang rapi, terukur, dan aman, seolah tak ada yang salah. Senyum yang kupakai seperti pakaian kerja, wajib dikenakan, meski tak nyaman. Di depan Mas Turoh, aku tersenyum di depan Adit, aku tersenyum di depan Almirah, terutama di depannya, aku tersenyum paling lebar. Aku senang lihat Mirah ceria, kataku pada Mas Turoh, dan itu tidak bohong. Aku memang senang. Hanya saja, kebahagiaan itu datang bersama rasa asing, seperti melihat sesuatu yang dulu milikmu kini hidup dengan caranya sendiri. Almirah duduk di pangkuan Mas Turoh, tertawa kecil saat rambutnya dikepang. Aku memperhatikan dari kejauhan, pura-pura sibuk merapikan meja. Tanganku bergerak otomatis, sementara mataku berkali-kali mencuri pandang. Ada dorongan kuat untuk mendekat, tapi ada juga rasa takut,
Takut ditolak oleh tubuh kecil yang dulu begitu mengenalku. Ketika aku mencoba memeluknya, Almirah tak menolak. Tapi ia juga tak membalas. Tubuhnya diam, seperti sedang menunggu momen itu selesai. Aku menguatkan pelukan, berharap ia akan luluh. Tidak. Ia hanya bersabar. Aku tertawa kecil. Capek ya? Ia mengangguk, lalu minta turun. Senyumku tetap terpasang, meski rahangku terasa kaku. Malam itu, Adit berkata pelan, "Kamu kelihatan kuat." Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk pada kalimat itu. Karena jika aku berkata jujur, jika aku mengaku bahwa kekuatan itu hanya ilusi, semuanya akan runtuh. Aku pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap cermin. Wajahku terlihat sama, tak ada tanda patah, tak ada retak. Tapi mataku berbeda. Ada lelah yang tak bisa disamarkan, ada duka yang tak berani keluar. Aku mencuci muka, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lagi. Senyum palsu itu harus kembali kupakai besok. Dan besoknya lagi. Aku mulai menyadari betapa berbahayanya senyum ini. Ia membuat semua orang percaya aku baik-baik saja. Ia membuat mereka tak bertanya lebih jauh. Dan perlahan, ia hampir membuatku percaya pada kebohongan itu sendiri. Di balik senyum itu, ada seorang ibu yang sedang berduka, bukan karena kehilangan anaknya, tapi karena kehilangan tempatnya di hati sang anak. Dan tak ada satupun yang bisa kulakukan selain terus tersenyum, agar tak ada yang tahu betapa hancurnya aku sebenarnya. Adit tidak pernah meninggikan suara. Ia juga tidak pernah benar-benar memilih sisi. Dan justru disitulah letak sunyinya. Ia berdiri di tengah, antara aku dan ibunya, dengan bahu yang tampak kokoh, tapi sesungguhnya lelah menahan beban yang tak pernah ia minta. Malam itu kami duduk di teras. Angin desa berembus pelan, membawa suara jangkrik yang terasa terlalu ramai untuk percakapan yang nyaris tak ada. Adit menatap ke depan, rokoknya menyala, padam, lalu menyala lagi. Aku tahu, ada banyak hal di kepalanya. Sama sepertiku. Ibu nggak pernah maksud ngambil peranmu, katanya akhirnya. Pelan aku mengangguk. Aku tahu. Itu sebabnya aku tak pernah bisa marah. Aku juga tahu kamu capek, lanjutnya. Kerja jauh dari anak sendiri itu, nggak mudah. Aku tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum aman. Tapi Almirah nyaman sama ibu, katanya lagi. Kali ini lebih hati-hati. Seperti menapaki lantai rapuh, kalimat itu jatuh di antara kami. Berat, tak bergerak. Aku ingin bertanya, lalu aku di mana? Tapi aku menahannya. Aku tak ingin Adit memilih. Aku tak ingin ia harus mengorbankan salah satu perempuan yang ia cintai. Namun, menahan pertanyaan itu membuat dadaku sesak, seperti menelan batu kecil yang terus mengganjal. Aku tahu Adit berusaha adil. Ia meneleponku setiap hari. Ia mengirim foto. Ia mengingatkanku bahwa aku ibu Almirah. Tapi keadilan seringkali tidak terasa sama dengan kehangatan. Dan di saat-saat seperti ini, aku tak butuh adil. Aku butuh diyakinkan. Kalau kamu mau tinggal lebih lama, Adit menggantungkan kalimatnya, aku menoleh. Terus kerjaan di kota. Ia diam. Dan diamnya adalah jawabannya. Aku sadar, Adit juga terjepit. Ia mencintai ibunya yang telah membesarkannya dengan susah payah. Ia mencintaiku, istrinya, yang berjuang bersama dari nol. Dan ia mencintai Almirah, lebih dari apapun. Tak ada ruang bagi keputusan yang benar-benar benar. Malam itu aku berbaring di sampingnya, punggung kami saling membelakangi. Jarak di antara kami hanya selebar bantal, tapi rasanya seperti jurang. Aku ingin bersandar, ingin mengadu, ingin mengatakan bahwa aku takut kehilangan tempatku sebagai ibu. Namun kata-kata itu tertahan, takut terdengar sebagai tuntutan. Aku mengerti satu hal yang pahit, kadang suami yang paling setia bukanlah yang memilih satu pihak, melainkan yang diam-diam menanggung semuanya sendiri. Dan di tengah dua perempuan yang sama-sama penting, Adit perlahan belajar menjadi kuat, sementara aku perlahan belajar merasa sendirian, meski tidur di sisi orang yang kucintai. Waktu tidak pernah meminta izin. Ia berjalan terus, rapi, kejam, dan tak peduli pada siapapun yang tertinggal di belakangnya. Aku kembali ke kota dengan perasaan yang lebih berat daripada saat berangkat dulu. Bukan karena rindu semata, tapi karena kesadaran baru. Aku mulai kehilangan sesuatu yang tak bisa kuambil kembali dengan mudah. Hari-hari kembali berulang. Kerja, pulang, tidur. Tapi kini ada jarak baru yang tak kasat mata. Jarak yang tumbuh seiring bertambahnya usia Almirah. Ia bukan lagi bayi yang hanya butuh dekapan.
Ia mulai punya dunianya sendiri. Dan dunia itu, perlahan, tidak lagi berpusat padaku. Adit sering mengirim kabar. Almira sekarang suka bantu ibu nyapu. Dia kalau bangun pagi langsung nyari Eyang. Kalau jatuh, dia larinya ke dapur. Setiap kalimat itu sederhana. Tak ada yang salah. Tapi bagiku, semuanya terdengar seperti laporan tentang pergeseran kecil yang terus menumpuk. Aku membaca ulang pesan-pesan itu berkali-kali, mencoba menerima bahwa hidup anakku berjalan baik, bahkan sangat baik, tanpaku di sisinya. Aku pulang beberapa kali. Selalu singkat. Selalu dengan pola yang sama. Almirah memelukku di awal, lalu kembali pada rutinitasnya bersama Mas Turoh. Aku menjadi tamu yang disayang, bukan pusat perhatian. Ia memanggilku ketika butuh, bukan ketika ingin. Aku mulai mengenali kebiasaan-kebiasaannya dari cerita orang lain. Makanan favoritnya, lagu kesukaannya, ketakutannya pada gelap. Semua itu seharusnya ku tahu lebih dulu. Tapi nyatanya, aku hanya pendengar terlambat. Yang paling menyakitkan bukan saat Almirah menjauh, melainkan saat ia baik-baik saja. Tak ada tangisan, tak ada drama. Ia tumbuh ceria, aman, dan penuh kasih, dengan Mas Turoh sebagai porosnya. Dan disitulah aku tersadar, waktu tidak hanya mengubah keadaan, ia juga mengatur ulang peran. Tanpa suara, tanpa peringatan. Aku mulai bertanya dengan jujur pada diriku sendiri, sampai kapan? Sampai kapan aku bisa menerima menjadi ibu dari kejauhan? Sampai kapan aku menukar momen tumbuh kembang anakku dengan angka di rekening? Waktu terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk hadir. Kesempatan untuk dikenal. Kesempatan untuk benar-benar menjadi ibu, bukan sekadar nama di telepon. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah berhenti, satu kebenaran mulai jelas. Jika aku terus membiarkan waktu mengambil alih, suatu hari nanti aku tak hanya akan pulang pada anak yang tumbuh, aku akan pulang pada anak yang tak lagi membutuhkanku. Kabar itu datang di siang hari, di tengah rapat yang membosankan. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Nama Adit muncul di layar. Ada firasat yang langsung merayap naik ke tengkuku, perasaan yang tak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuat tanganku dingin. "Num, ibu sakit," katanya tanpa pembuka. Suaranya terdengar ditahan, seperti orang yang takut jika ia berbicara terlalu jelas, sesuatu yang lebih buruk akan menjadi nyata. Dunia sekelilingku tiba-tiba meredup. Suara orang-orang di ruangan itu menjauh, seperti tenggelam ke dalam air. "Sakit apa?" tanyaku, meski hatiku sudah bersiap pada kemungkinan yang tak ingin ku sebut. Dokter bilang perlu dirawat. Ibu drop. Tak ada air mata saat itu. Hanya rasa kosong yang membeku. Mas Turoh, perempuan yang selama ini menjadi penyangga hidup kami, terbaring lemah. Perempuan yang menggantikan kehadiranku tanpa pernah mengeluh. Perempuan yang lebih sering dipeluk anakku daripada aku sendiri. Aku mengajukan izin pulang tanpa banyak penjelasan. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kilometer seperti menarik keluar rasa bersalah yang selama ini kusimpan rapi. Aku teringat semua waktu yang kuhabiskan jauh dari rumah, sementara Mas Turoh menghabiskan harinya dengan Almirah, menjaganya, mengajarinya, mencintainya. Saat aku tiba, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Bau obat menggantikan aroma masakan yang biasa menyambutku. Mas Turoh terbaring di ranjang, tubuhnya tampak lebih kecil dari ingatanku. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap lembut saat melihatku. "Kamu pulang, Nak," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya. Tanganku gemetar. "Ibu kenapa nggak bilang dari awal?" Ia tersenyum kecil. "Kamu kerja jauh. Ibu nggak mau ganggu." Kalimat itu menghantamku. Bahkan saat sakit, ia masih memikirkan ketenanganku. Di sudut ruangan, Almirah berdiri diam. Wajahnya cemas, tangannya memegang ujung selimut Mas Turoh. Ia tak menangis. Ia terlihat dewasa dalam cara yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Dan saat itu aku sadar, selama ini, pusat rasa amannya bukan aku. Di sanalah titik balik itu terjadi, bukan ledakan emosi. Bukan pertengkaran, hanya satu kesadaran pelan yang menyayat, orang yang selama ini menahan semuanya akhirnya tumbang, dan aku tak ada di sana saat ia mulai lelah. Aku duduk di samping ranja Mas Turoh, menunduk, dan untuk pertama kalinya aku mengaku dalam hati, keputusan-keputusan yang kuanggap perlu, mungkin telah menuntut harga yang terlalu mahal. Malam itu rumah terasa berbeda. Sunyinya bukan lagi sunyi yang biasa, melainkan sunyi yang penuh penantian.
Aku duduk di sisi ranjang Mas Turoh, mendengar napasnya yang pelan dan tak lagi teratur. Lampu kamar sengaja diredupkan, seolah cahaya terang pun takut mengganggu sisa tenaganya. Ia membuka mata perlahan saat aku menggenggam tangannya. Sentuhan itu membuatku sadar betapa dinginnya kulitnya. Perempuan yang selama ini terlihat kokoh kini terbaring rapuh, dan entah mengapa, pemandangan itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Ranum, panggilnya lirih. Aku mendekat, menahan napas. Iya, Bu. Aku di sini. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti dulu, senyum yang selalu menenangkan, bahkan di saat-saat paling berat. Maafkan Ibu, katanya tiba-tiba. Aku menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Aku yang seharusnya. Tangannya sedikit mengencang, memintaku diam. Kamu ibu yang baik, lanjutnya pelan. Kamu pergi bukan karena tidak cinta. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, air mataku jatuh satu persatu ke punggung tangannya. Ibu cuma takut satu hal, katanya lagi. Bukan takut kehilangan cucu, tapi takut kamu lupa pulang. Aku mengangkat wajah, ia menatapku dengan mata yang jernih, seolah menembus semua kebohonganku selama ini. Almirah sayang sama ibu, lanjutnya. Itu wajar. Aku ada setiap hari. Tapi tempatmu tetap di hatinya. Jangan biarkan jarak membuatmu menyerah. Kata-kata itu tidak menyalahkanku. Tidak menuduhku. Justru itulah yang paling menyakitkan. Karena aku tak diberi musuh untuk dilawan, hanya cermin untuk bercermin. Ibu tahu kamu capek, katanya. Tapi jangan biarkan orang lain membesarkan anakmu sampai kamu sendiri merasa asing. Aku terisak. Untuk pertama kalinya, aku tak berusaha kuat. Aku biarkan semua runtuh di hadapannya. Aku takut, Bu, kataku jujur. Aku takut aku sudah terlambat. Mas Turoh menggeleng pelan. Selama kamu mau kembali, belum pernah ada kata terlambat bagi seorang ibu. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Lebih dalam dari semua rasa bersalah yang pernah menghantuiku di malam itu, di kamar sempit dengan cahaya redup, aku akhirnya sadar, selama ini aku bukan hanya meninggalkan anakku, aku hampir meninggalkan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu satu hal dengan pasti, aku tak boleh lagi menunda pulang. Mas Turoh pergi di pagi yang terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. Langit cerah, burung-burung berkicau seperti hari biasa, seolah dunia tak merasa perlu berhenti barang sedetik pun. Aku berdiri di samping ranjangnya saat napasnya terhenti, pelan, rapi, tanpa drama. Perempuan itu pergi dengan cara yang sama seperti ia menjalani hidup, tak ingin merepotkan siapapun. Tanganku gemetar saat menutup wajahnya. Dadaku kosong. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kesadaran yang datang terlambat. Orang yang selama ini menahanku agar tak jatuh, kini tak ada lagi. Di sudut ruangan, Almirah berdiri kaku. Matanya menatap neneknya tanpa berkedip. Seolah menunggu Mas Turoh membuka mata dan tersenyum seperti biasa. Aku mendekat, ingin memeluknya. Tapi tubuh kecil itu justru mundur selangkah. Refleks. Tanpa sadar. Dan langkah kecil itu menghantamku lebih keras dari kabar duka itu sendiri. Eyang tidur ya? Tanyanya lirih. Aku menelan ludah. Eyang, istirahat lama, nak. Ia tak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lututnya. Diam. Kesedihannya sunyi, dan sunyi itu membuatku panik. Aku ingin menjadi tempatnya bersandar. Tapi kemana aku harus melangkah jika aku sendiri terasa asing baginya? Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut. Orang-orang datang, pergi, mengucapkan bela sungkawa. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, melakukan semua yang seharusnya dilakukan orang berduka. Namun di sela itu, aku menyaksikan kehilangan lain yang lebih halus, lebih kejam. Almirah mencarikan neneknya di setiap sudut rumah. Ia memanggil, Eyang. Saat bangun tidur, ia membawa mainan ke kursi kosong tempat Mas Turoh biasa duduk. Dan setiap kali itu terjadi, aku berdiri di dekatnya, tak tersentuh. Aku kehilangan Mas Turoh, dan aku menyadari, aku hampir kehilangan Almirah. Malam-malam menjadi berat. Almirah menolak tidur sendiri. Ia menangis memanggil neneknya, bukan ibunya. Aku duduk di samping ranjangnya, menyanyikan lagu pelan-pelan. Berharap kehadiranku cukup. Tapi ia memalingkan wajah, air matanya membasahi bantal. Disitulah aku hancur sepenuhnya. Kehilangan pertama adalah kematian, dan aku tak berdaya. Kehilangan kedua adalah jarak, dan aku bertanggung jawab. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kursi kosong itu. Kata-kata Mas Turoh kembali terngiang, jangan lupa pulang.
Untuk pertama kalinya, aku mengerti maknanya sepenuhnya. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke peranku. Ke tempat yang seharusnya kuisi sejak awal. Di tengah duka yang berlapis, satu tekad lahir dengan pelan tapi pasti, aku tak boleh membiarkan kehilangan ini menjadi 3. Keputusan itu tidak datang seperti kilat. Ia tumbuh perlahan, dari kelelahan yang menumpuk, dari kursi kosong di ruang tamu, dari tatapan Almirah yang mencari-cari sesuatu yang tak lagi ada. Aku menghabiskan beberapa malam tanpa tidur, duduk di tepi ranjangnya, mendengarkan napas kecil yang tersengal setiap kali ia terbangun dan memanggil nama yang bukan milikku. Aku menimbang segalanya seperti menimbang nyawa sendiri. Pekerjaanku di kota. Gaji yang selama ini menjadi alasan kepergianku. Rencana-rencana yang kususun rapi agar terlihat masuk akal. Lalu aku menimbang yang satu ini, waktu. Dan untuk pertama kalinya, angka-angka itu kalah telak. Aku mau berhenti, kataku pada Adit suatu malam. Ia menoleh, terkejut, lalu diam lama. Kamu yakin? Aku mengangguk, meski tanganku gemetar. Aku takut. Tapi aku lebih takut kalau aku terus begini. Tak ada drama. Tak ada larangan. Hanya keheningan yang berat, lalu napas panjang. Adit tahu, pilihan ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang arah pulang. Dan arah pulang seringkali menuntut keberanian paling sunyi. Aku menulis surat pengunduran diri dengan tangan bergetar. Setiap kata terasa seperti melepas pegangan di tebing curam. Aku membayangkan kamar kos yang akan kutinggalkan, rutinitas yang akan berhenti, dan ketidakpastian yang menunggu. Ketakutan itu nyata, tapi ada ketenangan kecil yang menyusup di sela-selanya, seperti cahaya tipis di ujung lorong. Malam terakhir sebelum aku benar-benar berhenti, aku memeluk Almirah lebih lama. Ia tidak membalas, tapi ia tidak menolak. Itu cukup. Aku berbisik pelan, bukan janji yang besar, hanya kebenaran sederhana. Ibu ada. Esoknya, aku bangun tanpa alarm. Matahari masuk dari jendela, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tergesa. Aku tahu, hidup akan berubah. Akan ada hari-hari sulit. Akan ada kekurangan. Akan ada rindu pada versi diriku yang dulu bekerja keras di kota. Tapi ada satu hal yang tak lagi ingin kutukar, kesempatan untuk hadir. Keputusan ini bukan pelarian. Ia adalah penjemputan. Aku tidak meninggalkan masa depan. Aku memilih untuk menumbuhkannya dari rumah, dan di antara takut dan yakin, aku melangkah. Pelan. Tegas. Pulang. Aku kira menjadi ibu adalah peran yang sekali dimiliki, selamanya melekat. Ternyata tidak. Ada masa di mana aku harus memulainya lagi, dari nol. Seperti orang asing yang mengetuk pelan pintu hati anaknya sendiri, berharap diizinkan masuk. Hari-hari pertamaku di rumah dipenuhi keheningan canggung. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar, takut rasanya akan salah. Almirah duduk di meja, makan dengan rapi, tanpa banyak bicara. Ia mengucapkan terima kasih dengan sopan, terlalu sopan untuk anak pada ibunya. Setiap kata itu menusuk, tapi aku menelannya bulat-bulat. Ini harga yang harus kubayar. Aku belajar mengamatinya, cara ia menyendok nasi, cara ia terdiam saat bingung, cara ia menoleh ke arah kursi kosong itu, lalu cepat-cepat mengalihkan pandang. Aku tidak memaksa. Aku ingat kata-kata Mas Turoh, selama kamu mau kembali. Jadi aku kembali dengan sabar. Aku menemani Almirah mengerjakan hal-hal kecil, mengikat tali sepatu, merapikan mainan, menyisir rambutnya sebelum tidur. Awalnya ia membiarkan. Lalu, suatu hari, ia mulai meminta. Ibu, ini gimana? Tanyanya sambil menunjukkan buku gambar. Pertanyaan sederhana itu membuat napasku tertahan. Untuk pertama kalinya, aku dibutuhkan, bukan sebagai tamu, tapi sebagai ibu. Malam-malam menjadi medan paling sulit. Almirah sering terbangun, menangis tanpa suara. Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya pelan, tanpa lagu, tanpa cerita. Hanya kehadiran. Kadang ia mendorong tanganku. Kadang ia membiarkannya di sana. Aku menerima semuanya. Suatu malam, saat aku hampir tertidur di kursi kecil samping ranjangnya, Almirah menggenggam ujung bajuku. Pelan. Ragu. Ibu jangan pergi lagi ya, katanya hampir berbisik, dadaku runtuh. Aku mengangguk, tak berani menjanjikan apapun selain satu hal. Aku akan berusaha tinggal. Seiring waktu, jarak itu menipis. Tidak hilang seketika, tapi memendek. Pelukan yang dulu kaku menjadi lebih lama. Tatapan yang dulu ragu menjadi lebih sering mencari. Dan pada suatu pagi biasa, tanpa seremoni apapun, Almirah memelukku dari belakang dan berkata,
Ibu bau rumah. Aku tertawa sambil menangis. Aku akhirnya mengerti, cinta anak tidak hilang ketika ditinggalkan. Ia hanya menunggu diperjuangkan kembali. Dan menjadi ibu bukan soal siapa yang paling lama bersama, melainkan siapa yang memilih untuk bertahan, belajar, dan hadir, bahkan ketika harus memulai dari awal. Terima kasih. Jika kamu masih di sini sampai detik ini, artinya kamu telah berjalan bersama Ranum, melewati rindu, rasa bersalah, kehilangan, dan keberanian untuk pulang. Tidak semua orang kuat untuk bertahan di cerita seperti ini, dan kehadiranmu adalah bagian dari napasnya. Kisah Ranum mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan, hidup tidak selalu memberi pilihan yang benar atau salah, kadang hanya memberi pilihan yang harus dijalani. Dan menjadi orang tua bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang berani jujur pada hatinya, lalu memperbaiki langkah meski harus memulai dari awal. Jika kamu seorang ibu, ayah, anak, atau siapapun yang pernah merasa tertinggal oleh waktu, ingatlah ini selama kamu mau kembali, selama kamu mau hadir, belum pernah ada kata terlambat untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini dengan hati, terima kasih telah memberi ruang bagi cerita yang sederhana, tapi jujur. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan berhenti di sini, di channel My Story. Masih banyak kisah lain tentang kehidupan, keluarga, pilihan, dan perasaan-perasaan yang sering kita pendam sendiri. Tonton cerita lainnya, temukan bagian dari dirimu di sana, dan biarkan setiap kisah menemanimu, bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan, bahwa kita tidak pernah sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap hati punya kisah, dan mungkin, kisah berikutnya adalah milikmu.